Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas 4 saham dividen yang menjadi incaran ketika terjadi market crash kembali. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, dan kita akan membahas juga alasan kenapa Warren Buffett banyak menjual saham dan kembali hold cash. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi ketakutan Warren Buffett ini mulai terjadi, guys ya. Dan ada alasan kenapa Warren Buffett ini menimbun uang tunai yang cukup besar senilai 4.461 triliun rupiah. Warren Buffett ini memiliki tumpukan uang tunai yang cukup besar. Pada Agustus 2024, Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, memiliki uang tunai sebesar 277 miliar USD atau sekitar 4.461 triliun rupiah. Buffett telah banyak menjual saham di beberapa perusahaan seperti di Apple, Bank of America, dan juga BYD. Warren Buffett juga mengumpulkan uang tunai sebagian besar melalui Departemen Keuangan. Jadi ada beberapa alasan kenapa Warren Buffett banyak menimbun uang tunai. Di antaranya, Buffett khawatir pasar sudah terlalu bullish ya guys ya. Lalu yang kedua, Buffett tidak menemukan peluang yang menarik di pasar pada saat ini. Yang ketiga, Warren Buffett ingin menunggu koreksi atau investasi yang lebih baik daripada surat utang negara. Lalu yang keempat, Warren Buffett ingin melindungi modalnya dari guncangan ekonomi atau keadaan yang tidak terduga atau mungkin dari ketidakpastian guys ya. So kita melihat memang S&P 500 ini sedang mengalami penurunan yang cukup dalam, di mana Wall Street juga terpukul atas kekhawatiran arah suku bunga The Fed. Di mana setelah terpilihnya Donald Trump ya sebagai presiden, ada beberapa kebijakan yang juga ikut memukul dan kita lihat juga ternyata terjadi penurunan ya guys ya terhadap indeks saham di Amerika Serikat. Indeks di Wall Street ya terpukul pada hari Jumat tanggal 15 kemarin setelah rally pasca pemilu mulai memudar. Hal ini terjadi karena kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed. Jadi kita lihat ya Dow Jones kemarin itu jatuh 0,7%, sedangkan S&P 500 juga anjlok 1,32%, dan kita lihat Nasdaq Composite Index juga turun ya guys ya 2,24%. Penurunan terbesar terlihat pada saham farmasi yang menyeret kinerja indeks Dow Jones dan juga S&P 500. Saham Amgen turun sekitar 4,2%, sementara Moderna merosot 7,3%. Hal ini terjadi setelah Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan rencana untuk mencalonkan Robert F. Kennedy Jr. Yang dikenal skeptis ya terhadap vaksin sebagai Kepala Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan di Amerika Serikat. Dan tentunya kita lihat guys ya, ini juga menyebabkan market saham di Amerika Serikat menjadi turun. Ya, seperti Nvidia turun 3%, lalu Apple juga turun 1,4%, Microsoft juga turun 2,7%, Meta turun 4%, dan Google turun 1,76%. Euforia Donald Trump bisa jadi untungkan Bitcoin, bukan emas guys ya. Jadi kita melihat memang kekhawatiran Warren Buffett ya atas adanya krisis ekonomi ataupun hal-hal yang tidak terduga, dan beliau memang ingin melindungi modalnya dari ketidakpastian ya, apalagi setelah Donald Trump ini menjabat. Karena ternyata dari setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, ada beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Donald Trump yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan market, sehingga ada potensi market saham di Amerika Serikat juga bisa turun guys ya, dan kita lihat juga memang sudah perlahan-lahan mulai turun kembali. Banyak sekali saham-saham big caps di Amerika Serikat yang terus mengalami penurunan, dan hal ini ternyata sudah diprediksikan atau sudah diketahui oleh Warren Buffett guys ya, bahwa ketika Donald Trump nanti terpilih sebagai presiden, tentunya siapapun yang menjabat sebagai presiden ada ketidakpastian ya dari sisi politik dan kebijakan. Lalu yang kedua, kita melihat ternyata ini juga terjadi penurunan terhadap harga saham di Amerika Serikat, seperti itu. Terkait dengan terpilihnya Donald Trump, yang terkena euforia yang cukup besar dan yang paling diuntungkan ternyata adalah market Bitcoin, dan juga bukan emas dan juga bukan saham tentunya guys ya. So kita melihat ternyata market kripto ini rata-rata ya mulai mengalami kenaikan, dan kemarin ketika Donald Trump terpilih memang banyak sekali koin kripto yang mengalami kenaikan, begitupun juga market Bitcoin ya guys ya. Jadi Bitcoin dan juga kripto ini memang naik cukup tinggi, dan bahkan ketika Bitcoin itu mulai mengalami kenaikan, maka akan banyak sekali kripto yang juga ikut naik tinggi. So, bagaimana dengan kabar IHSG? Nah, saya prediksikan memang IHSG ini akan cukup terguncang ya, terutama di 3 bulan mendatang, di bulan November, Desember, dan juga di bulan Januari. Jadi, jika memang IHSG nanti ya setelah dinaikkannya PPN menjadi 12% di awal tahun 2025, maka kemungkinan besar tidak akan ada window dressing ya, karena
ini akan terjadi di awal tahun, tepatnya di bulan Januari 2025 mendatang, guys ya. So, kalau misalkan ini memang benar-benar akan direalisasikan, maka akan terjadi kepanikan, akan terjadi outflow, akan terjadi, penurunan terhadap IHSG dan juga saham-saham yang ada di IHSG, dan mungkin saham-saham yang memiliki market cap yang besar ini juga akan pecah bubble, guys ya, dikarenakan terjadinya outflow dan juga aksi profit taking terutama dari investor-investor besar dan juga investor asing tentunya. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Tapi gimana Kak kalau naik? Berarti kan analisa yang Kakak berikan itu salah gitu, guys ya. Nah, kalau misalkan analisa saya salah dan tidak terjadi market crash, teman-teman silahkan menyalahkan saya. Tapi kita akan bersyukur bareng-bareng. Karena ketika market saham naik, maka potensi cuan akan lebih banyak lagi terjadi di IHSG. Gitu guys ya. Dan saham-saham yang kemarin sudah kita ambil, sudah kita cicil, sudah kita DCA, kita juga sudah bisa meraup cuan guys ya dari kenaikan harga saham yang akan terjadi jika IHSG bisa naik di window dressing di bulan Desember ini. Gitu ya. Jadi silahkan kalau misalkan memang tidak terjadi market crash ya kita bersyukur bareng-bareng. Kita take profit bareng-bareng gitu guys ya. Karena kita lihat di depan sana ternyata ada ketidakpastian dari sisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi, jika memang IHSG ini akan kembali turun, kemungkinan besar IHSG ini harus melewati dulu level supportnya di level 7 ribuan. Selanjutnya, IHSG kemungkinan besar bisa kembali turun seperti sell in May kemarin ke 6.700-an guys ya. Jadi saham apa saja yang kita incar terutama untuk meraup cuan di saham-saham yang bagus ya guys ya, dan mempunyai prospek yang oke. Apalagi jika sahamnya rutin bagi dividen dan juga kita mencari saham-saham yang berpotensi membagikan dividen besar, seperti itu. Jadi kembali lagi ya, sebelum kita bahas 4 sahamnya, nah di sini, sebenarnya saya ingin bahas ya, tapi kemarin memang sudah dibahas nih terkait dengan saham-saham yang akan terdampak dari kenaikan pajak PPN ya, pajak pertumbuhan nilai yang akan menjadi 12% ya di bulan Januari 2025 mendatang. Nah, tapi kita masih belum melihat adanya gebrakan ya guys ya dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jika nantinya ada stimulus ya guys ya dari daya beli masyarakat ataupun ya ada gebrakan baru ya terkait soal ketenaga kerjaan yang kemarin memang sudah terjadi banyak PHK, maka kita berharap akan menjadi perbaikan ekonomi. Dan tarif PPN Indonesia ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya guys ya, di mana PPN Indonesia ini untuk saat ini masih di 11%, tapi memang masih rendah jika dirata-ratakan dengan PPN global sebesar 15%. Tapi kan Indonesia ini tidak termasuk dengan negara maju. Indonesia adalah negara berkembang guys ya. Jadi jika nanti PPN-nya naik menjadi 12%, maka itu setara guys ya dengan tarif PPN di Filipina ya yang sebesar 12%. Tapi memang saat ini PPN Indonesia di angka 11% pun itu sudah cukup tinggi ya guys ya. Masih di bawah Filipina tapi sudah berada di atas beberapa negara seperti Laos, Thailand, Vietnam dan juga Kamboja seperti itu. So kita melihat ke depannya ada potensi penurunan, tapi let's see apakah IHSG akan benar-benar turun atau malah akan naik ketika window dressing terjadi. Jadi kita akan bahas ya 4 saham yang saya incar terutama untuk market crash kali ini. Yang pertama adalah Astra International guys ya. Kak, kenapa ASI? Karena ASI ketika terjadi sentimen negatif maka ada potensi harga sahamnya bisa turun lebih dalam lagi. Tapi secara kinerja saya melihat Astra International masih memiliki kinerja yang sangat baik ya guys ya. Sehingga dapat kita katakan memang pertumbuhan Astra International ini masih oke dan merupakan salah satu perusahaan konglomerasi yang cukup solid guys ya. Dari sini kita akan melakukan analisa dengan menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Jadi di fitur QStat ini ya akan kita gunakan ya sebagai pembanding ya dari fundamental di saham-saham yang akan kita bahas. Teman-teman akan mendapati bahwa fitur QStat yang ada di Stockbit ini akan diupdate setiap kuartalnya dan juga ini akan diupdate berikut dengan dividen yield-nya. Jadi ketika nanti harga sahamnya turun maka dividen yield akan semakin tinggi. Itu merupakan salah satu indikator yang sangat saya sukai guys ya di aplikasi Stockbit ini. Jadi jika teman-teman ingin mendaftar Stockbit Sekuritas dan juga menggunakan fitur-fitur analisa yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. Kita melihat kinerja kuartal 3 Astra International ini masih ada pertumbuhan yang sangat baik ya, meskipun kita melihat penjualan mobil itu cukup tertekan.
So, pada kuartal 3 labanya bisa naik dari 8,2 triliun menjadi 9,9 triliun secara year on year masih terdapat kenaikan. Dan secara kuartalan juga terus mengalami kenaikan kembali. Sehingga diproyeksikan laba full year untuk Astra International juga akan naik dari 33,8 triliun menjadi 34,4 triliun. Secara valuasi juga masih sangat menarik ya dengan P ratio 5,8 kali dan PBV 0,9 kali. Profitabilitasnya juga oke, NPM-nya 11,58%, dan kita lihat untuk dividen di harga saat ini yield-nya itu tembus 10,51%. Tapi jika teman-teman hitung lagi guys ya, dengan proyeksi DPR, maka ada potensi dividen yield dari Astra International ini berkisar 10-13%-an. Sedangkan return on asset-nya 7,2% dan return on equity-nya 16,43%. Jadi Astra International menjadi salah satu saham yang masih saya incar, terutama jika ASI ini turun ya guys ya di bawah level 4.800-an. Saya akan senang ya guys ya investasi di Astra International terutama untuk dividen investing karena saya bisa mendapatkan dividen yang cukup besar dari sebuah perusahaan yang kinerjanya cukup stabil. Jadi tinggal menunggu waktu saja saya bisa cuan dari capital gain ketika saya hold Astra International. Dividennya besar dan potensial upside-nya juga cukup tinggi. Jadi ya otomatis kita bisa berpeluang dapat cuan dari dividen plus dapat cuan dari capital gain. Saham kedua yang saya incar guys ya ketika market crash ini terjadi adalah saham BBRI. Nah, jadi BBRI ini kenapa saya incar? Karena memang potensial upside-nya yang cukup tinggi. Jadi, ketika nanti saham-saham perbankan lain seperti BBCA, lalu ada BMRI, itu kembali naik dan terjadi bullish reversal, dan misalkan kembali all time high, maka BBRI ini juga akan ikut mengalami kenaikan dan kembali all time high ya guys ya jika marketnya kembali optimis dan juga kembali bullish seperti itu. Tapi jika kita bandingkan potensial upside-nya maka BBRI ini yang paling besar potensi dari capital gain-nya guys ya. Bahkan bisa lebih dari 30 bahkan mungkin lebih dari 40% seperti itu. So, jika memang BBRI kembali turun di sekitar 4.100-an, maka kita akan sangat senang guys ya untuk membeli BBRI di harga yang lebih terdiskon lagi. Kinerja BBRI juga kita lihat memang tidak sebesar pertumbuhan dari saham-saham perbankan lain, tapi kita melihat bahwa BBRI ini adalah saham perbankan yang memiliki dividen yield yang cukup besar dibandingkan dengan saham perbankan lain, gitu guys ya, dibandingkan dengan perbankan big caps lainnya. So, untuk BBRI kita lihat potensi dividen yield di saat ini adalah 7,14% dan ini bisa dinaikkan kembali guys ya jika harga saham BBRI kembali terdiskon. Untuk return on asset BBRI di angka 3,12%, sedangkan return on equity-nya 18,92% dengan net profit margin 29,35%. Jadi gini guys, ketika daya beli masyarakat ini berkurang guys ya, dan nanti tiba-tiba ada stimulus dari pemerintah ataupun ada gebrakan baru ya terkait dengan ekonomi di Indonesia, maka yang pertama kali akan mengalami pertumbuhan besar adalah BBRI ya, karena memang sangat erat kaitannya dengan segmen mikro gitu guys ya, masyarakat menengah ke bawah seperti itu. Saham ketiga yang mungkin tidak teman-teman expect yang saya incar itu adalah saham Adro. Ya guys ya, di mana Adro memang sudah naik cukup tinggi dan, untuk teman-teman yang mungkin sudah take profit, saya tahu pikiran kalian. Saya tahu teman-teman ini pasti akan incar Adro ketika nanti terjadi dividen trap. Ya guys ya, ketika Adronya bagi dividen 30%-an atau 35%, teman-teman pasti sudah akan berencana untuk beli lagi Adro di harga bawah. Nah, itu pun yang sebenarnya saya pikirkan guys ya. Jadi maksudnya gimana, Kak? Ya, Adro ini kan ke depannya ada potensi tidak bagi dividen karena masih dalam pertumbuhan gitu guys ya, karena sudah melepas, ininya ya, anak usahanya, sudah melepas bisnis batubara termalnya. Jadi, apalagi harapan untuk Adro. Nah, jadi gini guys, ketika Adronya nanti banyak melakukan aksi korporasi terhadap, renewables energy, maka potensi capital gain dari Adro ini bisa lebih besar dibandingkan potensi dividennya. Jadi Adro ini kan masih masuk ya ke dalam saham yang rutin bagi dividen, apalagi akan bagi dividen besar gitu guys ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau dapat AAD-nya melalui POPS ya tentunya teman-teman harus memiliki Adro ya minimal 50 lot ya agar teman-teman bisa tebus AAD sekitar 11 slot gitu ya, 11-12 slot lah. Tapi jika teman-teman ingin lebih banyak lagi ya minimal teman-teman punya 100 slot Adro.
nanti teman-teman bisa tebus 23 lot AAD gitu guys ya. Dan penebusan PUPS itu akan terjadi setelah listing. Nah, ini adalah update terbaru. Jadi kenapa kita incar ADRO? Karena ADRO ini ke depannya akan terjadi aksi korporasi yang lumayan banyak gitu guys ya. Karena tentunya setelah penjualan AAD, ADRO ini akan memiliki cash yang besar gitu ya, dan pastinya akan terjadi banyak sekali akuisisi, dan itu yang kita harapkan sebenarnya gitu guys ya. Karena ketika terjadi aksi korporasi yang besar, maka itu akan membuat ADRO ini bisa dengan mudah mengalami kenaikan, meskipun ada kemungkinan tidak bagi dividen kembali, gitu ya. Tapi ADRO Strategic Investment kemungkinan besar akan terus menerima dividen dari saham AAD, gitu ya. Nah, ini AAD juga memang saya incar, gitu ya. Jadi saya incar ADRO juga, saya incar AAD juga. Yang pertama adalah karena saya yakin ya dengan manajemen perusahaannya terhadap petinggi-petinggi yang ada di Adaro gitu ya, baik itu Adaro Energi ataupun Adaro Andalan Indonesia. Untuk bisnis EBIT, saya cukup yakin dengan Adro ya guys ya, karena memang harga sahamnya ini belum mengalami kenaikan yang terlalu tinggi. Setelah nanti PUPS, pastinya akan ada penurunan yang cukup dalam, sehingga dapat kita katakan itu sebagai diskon. Selanjutnya, kenapa kita incar AAD? Karena kemungkinan besar tidak semua investor akan menebus AAD, gitu guys. Tidak akan menebus AAD lewat PUPS. Jadi, kalau misalkan hal itu terjadi, AAD ini pengendalinya masih akan Adaro Strategic Investment sebagai pengendali dari AAD ini, guys. Jadi ada potensi AAD ini bisa seperti games. Dia akan tetap menjadi saham sapi perah, gitu guys ya, yang harus menyetorkan dividen dalam jumlah besar kepada para pengendalinya. Seperti itu. Jadi, kita yang juga investasi di AAD juga bisa mendapatkan keuntungan guys ya, berupa dividen. Jadi apalagi kita melihat ya kemarin saham DAS itu kan naik cukup tinggi ya, saham-saham yang baru IPO ya rata-rata mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi itu pun tidak menutup kemungkinan terhadap AAD juga bisa mengalami kenaikan yang tinggi juga, seperti itu. Jadi gimana guys? Ya apakah menurut teman-teman Adro bisa menjadi the next brand gitu guys ya? Dan juga apakah AAD bisa menjadi the next games ataupun the next ITMG? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, jadi kita sudah bahas guys ya 4 saham yang menjadi incaran ketika market crash terjadi. Yang pertama adalah Astra International, BBRI, lalu Adro, dan juga AAD. Kenapa saya menitik beratkan terhadap capital gain gitu guys ya? Selain memang saham-saham ini juga potensi dividennya oke gitu guys ya. Nah, karena potensial upside dari capital gain ini jauh lebih besar dibandingkan dividennya. Tapi anggaplah dividen itu sebagai uang tunggu, sebagai pengaman kita, gitu guys ya. Jadi tetap ya, belilah saham bagus di harga bawah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Jika teman-teman ingin mendownload dan juga mendaftar Stockbit Sekuritas, boleh klik link yang ada di kolom deskripsi tentunya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.